Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gesa Syifa Kirana. Saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Di sini saya untuk menjelaskan sedikit tentang analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Apa sih analisis framing itu? Jadi, teman-teman, analisis framing adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana media massa, organisasi, dan individu secara aktif memilih, menekankan, mengabaikan, atau menyusun pesan-pesan yang dikomunikasikan dalam bentuk konteks tertentu. Framing adalah proses pilihan dan penekanan terhadap beberapa aspek dari suatu isu yang lebih menonjol daripada yang lain. Dalam analisis framing, kita menganalisis bagaimana pesan itu disusun dalam sebuah konteks untuk mempengaruhi cara orang memahami dan juga merespon suatu isu tersebut. Menurut pendapat para ahli, yang pertama ada Robert Enman, di mana Robert ini seorang ilmuwan politik telah melakukan banyak sekali penelitian dalam analisis framing. Menurut Robert, framing terjadi dalam media massa dan mempengaruhi cara kita memahami berita dan isu-isu publik. Ia berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan fokus, penekanan, dan konteks dalam pemberitaan yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu topik. Sedangkan menurut George Lakoff, seorang ahli linguistik dan kognisi, mengemukakan bahwa pandangan yang kuat tentang analisis framing. Ia berpendapat bahwa framing adalah cara penting dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap isu politik. Menurutnya, framing politik melibatkan penggunaan bahasa dan gambaran mental yang mempengaruhi cara orang memandang masalah, dan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak politik untuk mempengaruhi opini publik. Konsep dasar dari framing. Yang pertama ini adalah framing. Framing adalah sebuah proses seleksi, penekanan, dan penyusunan informasi untuk mempengaruhi pemahaman publik terhadap suatu isu atau peristiwa. Framing dapat mempengaruhi pandangan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap isu tertentu. Frame Frame ini merujuk pada struktur kognitif, di mana atau skema yang digunakan untuk memahami, mengorganisir, dan memproses informasi. Frame menghubungkan elemen-elemen isu atau peristiwa ke dalam konsep yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah framing effect, di mana ia mengacu pada perubahan sikap, pendapat, dan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari cara suatu isu atau peristiwa di frame. Eh, Peristiwa itu di frame. Jadi framing effect ini menyoroti pentingnya framing dalam mempengaruhi persepsi dan tindakan individu. Selanjutnya adalah metode analisis framing. Yang pertama adalah analisis konten, di mana metode analisis konten ini digunakan untuk mengidentifikasi frame-frame yang ada dalam pesan-pesan media massa atau dokumen tertentu. Ini melibatkan identifikasi frame-frame yang muncul, pengukuran identitas, intensitas, juga penggunaan frame-frame tersebut, dan penafsiran makna frame-frame yang digunakan. Dan yang terakhir adalah analisis wacana, di mana analisis wacana ini melibatkan pemeriksaan pemilihan kata, konstruksi kalimat, dan juga konteks komunikasi yang digunakan dalam pesan-pesan. Adalah contoh analisis framing. Bagaimana media Kompas itu memberitakan Sri Mulyani menaikkan batas harga rumah subsidi bebas PPN. Itu analisis naratif. Jadi teman-teman, analisis naratif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan struktur dan elemen-elemen naratif yang ada dalam sebuah cerita atau narasi. Naratif adalah cara manusia menyampaikan pengalaman, informasi, dan nilai-nilai melalui rangkaian peristiwa yang terhubung. Di mana analisis naratif ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana cerita itu disusun, karakter-karakter yang terlibat, tema-tema yang diungkapkan, serta pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh narasi tersebut. Menurut
Pendapat ahli. Oke, yang pertama ada Abbott. Pada tahun 2022, ia pernah berpendapat bahwa naratif adalah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian dari sebuah peristiwa. Abbott lebih memilih menekankan konsep peristiwa atau sebuah event sebagai kata kunci dalam sebuah naratif. Sebagian pakar menggunakan kata tindakan atau action tanpa suatu peristiwa, eh, juga tindakan itu mungkin hanya sebuah deskripsi atau eksposisi atau argumen atau lirik atau yang lainnya. Misalnya, kalimat anjing saya berkutu hanyalah merupakan deskripsi tentang anjing saya dan bukan menggunakan naratif karena tidak ada hal yang terjadi. Begitu. Berbeda dengan kalimat anjing saya digigit kutu yang merupakan naratif karena di dalamnya menceritakan suatu peristiwa. Peristiwanya mungkin sangat kecil di bagian gigitan kutu, tetapi itu cukup untuk membuat kalimat itu menjadi sebuah naratif. Terus yang kedua ada Curry pada tahun 2010 menyatakan bahwa naratif adalah produk perantara yang dijadikan sebagai sarana berkomunikasi cerita seseorang kepada orang lain. Naratif tidak lain merupakan artefak atau representasional, yaitu sesuatu yang dibuat untuk menceritakan sebuah kisah dengan cara merepresentasikan peristiwa cerita dan tokoh-tokoh. Nah, naratif ini menceritakan berbagai hal yang menyediakan representasi orang dan tindakan, benda dan kejadian. Jadi, walaupun terkadang yang disajikan dalam naratif itu bukanlah sebuah kebenaran, misalnya naratif fiksi, namun kita bisa memahami dan menerima bahwa isi cerita dan naratif merupakan representasi dari sebuah kebenaran. Komponen dari analisis naratif. Yang pertama ada plot. Plot merujuk pada urutan peristiwa dalam cerita. Ini mencakup pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi. Analisis plot membantu kita memahami bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut berkembang dan saling terkait satu sama lain. Kedua ada karakter. Karakter ini adalah contoh-contoh yang terlibat dalam cerita. Mereka memiliki sifat, motivasi, dan tindakan yang mempengaruhi perkembangan sebuah cerita, dan tindakan yang mempengaruhi perkembangan cerita. Maaf, analisis karakter melibatkan pemahaman terhadap peran dan hubungan antar karakter. Perkembangannya juga perkembangan karakter selama bercerita itu serta bagaimana karakter-karakter tersebut berkontribusi pada plot dan tema cerita. Yang ketiga ada tema. Tema adalah ide atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita. Tema melibatkan nilai-nilai, konflik, atau pandangan dunia yang diungkapkan oleh narasi. Analisis tema membantu kita menggali pesan-pesan yang terkandung dalam cerita dan bagaimana tema-tema tersebut direpresentasikan melalui plot dan juga karakter. Yang tadi setting itu merujuk pada latar waktu dan tempat di mana cerita berlangsung. Analisis setting membantu kita memahami konteks cerita dan bagaimana setting mempengaruhi peristiwa dan karakter-karakter dalam cerita. Yang terakhir ada gaya naratif. Nah, gaya naratif ini melibatkan teknik-teknik penulisan dan pilihan bahasa yang digunakan oleh penulis. Pendekatan analisis naratif. Yang pertama ada strukturalis, di mana pendekatan strukturalis melihat cerita sebagai struktur yang terdiri dari elemen-elemen naratif yang saling terhubung, dan ini melibatkan analisis plot, karakter, dan tema untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang ada dalam cerita. Yang kedua ada psikologis, di mana pendekatan psikologis ini melibatkan analisis karakter dan juga motivasi psikologis yang mendasari tindakan-tindakan karakter dalam bercerita. Ini melibatkan pemahaman tentang kebutuhan, konflik batin, terus perubahan emosional yang dialami oleh karakter. Nah, begitu. Terus yang tiga ada feminis, di mana feminis ini pendekatan feminis melihat cerita dari perspektif gender. Nah, ini melibatkan analisis tentang peran gender, teman-teman. Eh, stereo- stereotip, salah, maaf, maaf. Stereotip
dan representasi perempuan dalam bercerita. Terus yang terakhir adalah dekonstruksi, di mana pendekatan dekonstruksi ini melibatkan pengungkapan dan pemaparan struktur kekuasaan, hierarki, dan oposisi yang ada di dalam narasi. Kesimpulan analisis naratif adalah memberikan wawasan mendalam tentang cara sebuah cerita disusun dan pesan apa yang ingin disampaikan. Dengan memahami plot, karakter, tema, setting, dan gaya naratif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karya sastra, film, atau narasi lainnya. Pendekatan eh, analisis naratif ini yang berbeda juga memungkinkan kita untuk melihat cerita dari berbagai perspektif dan pengungkapan makna yang lebih dalam. Selanjutnya ada analisis semiotika. Apa sih analisis semiotika itu? Jadi analisis semiotika ini adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda dan makna yang ada dalam suatu teks dan konteks budaya. Semiotika melibatkan studi tentang sistem simbolik yang digunakan oleh manusia dalam menyampaikan pesan, termasuk bahasa, gambar, gestur, simbol, dan tanda-tanda lainnya. Nah, analisis semiotika ini membantu kita memahami bagaimana tanda-tanda tersebut membentuk makna dan bagaimana makna-makna tersebut diterima dan diinterpretasikan oleh pembaca atau penonton. Menurut para ahli, yang pertama ada Saussure, di mana maaf, di mana tanda-tandanya sebagai kesatuan dari dua bidang yang tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya selembar kertas, di mana ada tanda di sana, berarti ada sistem. Artinya sebuah tanda itu berwujud kata atau gambar, mempunyai dua aspek yang ditangkap oleh indera kita dan disebut dengan signifier. Nah, bidang penanda atau bentuk dan aspek lainnya yang disebut signifier ini di mana bidang pertanda atau konsep atau makna aspek kedua terkandung di dalam aspek pertama. Jadi pertanda merupakan konsep atau apa yang dipresentasikan oleh aspek pertama. Selanjutnya lagi dikatakan bahwa penanda terletak pada tingkatan ungkapan atau mempunyai wujud yang fisik lebih bunyi. Selanjutnya ada Roland Barthes. Teori ini dikemukakan oleh Roland. Dalam teorinya tersebut, Roland mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan pertanda, yaitu tingkat denotasi dan konotasi, di mana denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda pada realitas, menghasilkan sebuah eksplisit, langsung, dan pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti. Untuk aplikasi analisis semiotika, yang pertama ada media massa, di mana analisis semiotika digunakan untuk memahami bagaimana media massa menggunakan tanda-tanda visual, linguistik, dan audiovisual untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Ini melibatkan iklan, poster, film, atau program televisi, begitu teman-teman. Kedua ada sastra, di mana analisis semiotika digunakan untuk memahami bagaimana tanda-tanda karya sastra menciptakan makna dan mengekspresikan tema dan juga pesan. Ini melibatkan analisis narasi, karakter, simbol, dan bahasa yang digunakan dalam teks sastra. Yang ketiga ada budaya populer, di mana analisis semiotika ini digunakan untuk memahami tanda-tanda dalam budaya populer, seperti musik, film, atau sebuah mode. Ini melibatkan analisis simbol-simbol, gaya, dan makna yang dibawa untuk tanda-tanda dalam budaya populer. Oke, yang terakhir ada kesimpulan analisis semiotika, di mana analisis semiotika ini merupakan alat yang kuat untuk memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda dalam teks atau konteks budaya. Dengan memahami tanda-tanda, kode, dan sistem simbolik yang digunakan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam lagi tentang bagaimana makna itu dibentuk, diterima, dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Analisis semiotika ini membantu kita melihat di balik permukaan
teks atau gambar, dan memahami lapisan-lapisan makna yang ada di dalam budaya kita. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.